Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa fathun aw kasrun wa hadful yastamar fi yabna ummah yabna amma la mafar. Wa fathun aw kasrun, dan bermula fathah atau kasrah, wa hadful ya, dan membuang ya, itu istamarra, berlaku dalam apa? Fi yabna amma, dalam ungkapan yabna amma, yabna umma. Fi yabna umma, dalam ungkapan yabna umma. Yabna amma, dan ungkapan yabna amma. Wahai anak ibuku, yabna amma, wahai anak pamanku, la mafarra, tidak ada tempat berlari. Pembahasan yang lalu, munada yang mudhaf kepada ya mutakallim, seperti gulami, wahai punakawanku, atau misalnya selain punakawan, misalnya abdi, wahai hambaku, atau tilmidi, muridku, atau rabbi, Tuhanku misalnya. Itu munada yang mudhaf kepada yang mutakalim. Bisa dibaca dengan beberapa macam bacaan. Ya rabbi, ya rabbi. Jadi menetapkan yang mutakalim dan membuang yang mutakalim. Boleh kita baca ya rabbah, ya rabbah, mengganti ya mutakalim dengan alif, atau membuang alif yang jadi ganti ya mutakalim. Udah 4 tuh. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbah, ya rabbah. Nah, satu lagi menetapkan ya mutakalim, di mana ya mutakalim itu dibaca fathah, ya rabbiyah. Ada 5 bacaan untuk munada yang mudhaf kepada yang mutakalim. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbah, ya rabbah, ya rabbiyah. 4. Jadi kalau Ajis mau baca ya rabba bil Mustafa, boleh. Lah ngapa Ajis kok baca itu? Ngaji makanya gitu. Ya rabba bil boleh. Boleh. Ya rabbi bil, kan umumnya ya rabbi bil. Ya rabbi. Kalau baharnya memang itu mustafil, ya rabbi, itu pantasnya. Tapi kalau bukan nadham atau bukan syair, bisa 5 itu. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbah, ya rabbah, ya rabbiyah. Boleh 5. Nah, sekarang munada, kalau itu pembahasannya lalu, munada yang mudhaf kepada yang mutakalim. Sekarang munada yang munadanya itu mudhaf kepada lafadz yang mudhaf kepada yang mutakalim. Tadi kan munada mudhaf pada yang mutakalim, rabbi. Munadanya itu rob. Munadanya rob, dia mudhaf pada mutakalim. Maka bacaannya bisa 5 tadi. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbah, ya rabbah, ya rabbi, ya 5. Ini namanya munada mudhaf pada mutakalim. Nah, yang barusan bait kita baca itu adalah munada yang munada itu mudhaf lagi kepada lafadz yang mudhaf pada yang mutakalim. Contoh misalnya kita ucapkan wahai wahai Tuhan, wahai Tuhannya desaku, misalnya gitu. Maksudnya Allah. Nah, yang seperti ini namanya munada mudhaf, tapi bukan mudhaf pada mutakalim.
munada mudhof kepada lafadz yang mudhof kepada yang mutakalim. Ya robba qaryati, contohnya seperti itu. Nah, kalau munadanya tetap wajib munadanya mansub dibaca nasab karena dia munada mudhof. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah ya mutakalim yang ada pada mudhof ilaihnya. Ya mutakalim yang ada pada mudhof atau mudhof ilaih dari munada ini. Ini harus ditetapkan. Jadi nggak boleh kita ucapkan ya robba qaryatiyah misalnya, nggak bisa. Nggak boleh kita ucapkan ya robba qaryata, nggak bisa. Ini wajib ditetapkan, wajib menetapkan yang mutakalim dan nggak boleh juga dibuang. Contoh lagi misalnya, wahai anak istriku, yabna zaujati wajib. Yabna zaujati wajib ditetapkan ya-nya. Yabna zaujati, nggak boleh dibaca yabna zaujatiyah atau yabna zaujata, nggak boleh. Dan demikian seterusnya. Wahai bapak dari istriku, ya abah, atau bapak dari suamiku yang ngomong perempuan nih, ya aba zauji misalnya. Ini wajib ditetapkan yang mutakalim. Semuanya berlaku seperti ini. Kecuali ada variasi bacaan untuk lafadz ibna ammah dan ibna ummah. Ini pengecualian. Ada pengecualian lafadz ibna am, ibna pertama ibna yang kedua ibna am. Di Al-Quran ada dan di penggunaan dalam kalam Arab banyak ini. Waktu Nabi Harun bilang kepada Nabi Musa, yabna ummah, yabna ummi, wahai anaknya ibuku. Karena Nabi Harun itu ya abangnya Nabi Musa. Makanya ucapnya wahai anaknya ibuku, maksudnya wahai adikku. Yabna ummah atau ibna am. Ibna am juga berlaku dalam kalam Arab. Wahai anaknya pamanku, wahai anaknya pamanku, ponakan. Untuk dua lafadz ini asalnya memang ibna ummi, seperti ini asalnya. Wahai anaknya bapakku, atau ibna ammi asalnya. Nah, tapi ini bisa berlaku membuang huruf ya, beda sama yang atas ini. Yang atas nggak boleh membuang huruf ya pada mudhof ilaih dari munada, nggak boleh. Tapi kalau ibna ummi, ibna ammi boleh. Jadi boleh kita ucapkan yabna umma. Ini yang dimaksud tadi wafathun au kasrun. Wafathun au kasrun. Jadi boleh yabna ummah, boleh yabna ummi. Sebentar. Ya, Tuhan. Jadi mau mati Tuhan ya. Untuk lafadz ibna asalnya ibna ummi, ini boleh dibaca dua macam bacaan. Yabna ummah wa fatunau kasrun. Yabna ummi seraya membuang ya. Jadi boleh dibaca yabna ummah, boleh dibaca yabna ummi, ya-nya dibuang. Begitu juga lafadz ibna ammi. Ibna ammi boleh dibaca yabna ammah, boleh yabna ammi. Boleh yabna ammah, boleh yabna ammi. Ya, ini pengecualian untuk dua lafadz ini, ibna ummi atau ibna ammi. Jadi di situ muradnya apabila ada lafadz dimudhofkan kepada ya mutakalim. Apabila ada lafadz dimudhofkan kepada yang mutakalim, sekaligus
menjadi mudhaf ilaih dari munada. Apabila ada lafaz dimudhafkan kepada yang mutakallim sekaligus jadi mudhaf ilaih dari munada, maka wajib menetapkan ya mutakallim. Maka wajib menetapkan ya mutakallim. Maka wajib menetapkan ya mutakallim kecuali pada lafaz ibna ammi, kecuali pada lafaz ibna ummi dan ibna ammi, kecuali pada lafaz ibna ummi dan ibna ammi. Kecuali pada lafaz ibna ummi dan ibna ammi. Pada dua lafaz ini ya mutakallim wajib dibuang. Pada dua lafaz ini ya mutakallim wajib dibuang. Dan akhir lafaz boleh dibaca fathah atau kasrah. Dan akhir lafaz boleh dibaca fathah atau kasrah. Pada dua lafaz ini yang mutakallim wajib dibuang. Jadi nggak boleh yabna ummi, udah nggak berlaku lagi yabna ummi, nggak berlaku. Jadinya yabna ummi pendek. Nggak boleh yabna ammi, harus dibuang. Jadi yabna ammi. Nah, akhir dari lafaz boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah. Yabna ummi, yabna ummah, atau yabna ammi, yabna amma. Wa fin nida abati ummati arad waksir awiftah wa minal yatta'i wa fin nida, dan dalam munada abati ummati bermula lafaz abati, ummati dan lafaz ummati itu arodo datang atau sampai. Waksir dan kasrohkanlah olehmu, awiftah atau fathahkanlah. Abati abata boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Wa minal ya, dan dari ya mutakallim at-ta'u bermula ta iwadun itu ganti. Asalnya at-ta'u iwadun minal ya. At-ta'u iwadun minal ya. Nah, lalu ada lafaz ab dan ab bapak, ibu. Lafaz ab dan ini bapak dan ibu. Nah, ini khusus dua lafaz ini. Lafaz ab dan lafaz ya. Lafaz ab dan lafaz ini untuk dua lafaz ini saat dia mudhaf kepada yang mutakallim seperti ini misalnya. Abi, ummi, maka berlaku 5 bacaan yang kemarin. Ya abi, ya abi, ya abah, ya abah, ya abiyah. Ummi juga begitu. Ya ummi, ya ummi, ya ummah, ya ummah. Boleh ya ummiyah. Nah, satu lagi dalam kalam Arab berlaku mengganti ya mutakallim pada lafaz ab atau lafaz ya mutakallim diganti dengan ta. Bunyinya jadi bagaimana? Ab, ya-nya diganti bukan abi lagi tapi abad. Begitu juga ya ummi asalnya ganti ummat, seperti ini.
Lalu apa harokat taknya? Tak yang sebagai ganti sebagai ganti ya mutakalim harokatnya. Harokatnya boleh dibaca kasroh, waksir awiftah. Boleh dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Ya abati atau ya abata. Ya ummati, ya ummata, boleh. Namun wa minal ya at-ta'iwat, kalau sudah diganti ya, ini kan tadi gantinya tak, ini kan gantinya ya. Tak ini sebagai ganti ya. Kalau sudah ganti, kalau sudah ada pengganti, maka orang yang digantikan nggak boleh ada. Jadi kalau udah kirim utusan, saya nggak kondangan ya, yang kondangan ntar aja wakil saya. Ternyata dia datang juga, maka ngabisin porsi makanan. Ya utusannya datang juga, dia datang juga, nggak boleh. Jadi gimana? Harus salah satunya aja. Begitu juga ini, kalau sudah ada tak sebagai pengganti ya mutakalim, maka nggak boleh ada ya lagi. Nggak boleh kita ucapkan ya abati, nggak boleh. Nggak boleh kita ucapkan ya ummati. Lagi pula nanti kalau ummati jadinya rancu. Ummati jadinya bukan ibuku tapi jadinya umatku. Selain menimbulkan kerancuan makna, dengan kedua di kalam Arab itu nggak berlaku. Yang ketiga alasannya tadi, antara iwat dengan muawat tidak boleh gabung atau datang dua-duanya. Antara pengganti dan orang yang digantikan ini nggak boleh sama-sama datang. Ya abati, ya abata, atau ya ummati, ya ummata. Jadi berlaku untuk lafadz ab atau yang mudhaf pada mutakalim, ini berlaku 5 bacaan yang awal pembahasan kita, dan berlaku juga mengganti ya mutakalim dengan tak. Jadi muradnya di situ bait yang terakhir tadi, apabila ada lafadz ab atau apabila ada lafadz ab atau mudhaf kepada ya mutakalim, maka ya mutakalim itu boleh diganti tak. Apabila ada lafadz ab atau mudhaf kepada ya mutakalim, maka ya mutakalim itu boleh diganti tak. Yang harokatnya dibaca fathah atau kasroh. Abata, abati, ya abata, ya abati, dibaca fathah atau kasroh, ya ummata, ya ummati. Yang harokatnya dibaca fathah atau kasroh. Titik. Apabila sudah ada tak pengganti ya mutakalim, apabila sudah ada tak pengganti ya mutakalim, maka tidak boleh ada ya mutakalim lagi. Maka tidak boleh lagi ada ya mutakalim lagi. Asma'u lazamatin nida wa fulu ba'du ma yakhussu bin nida wallahu a'lam bissawab.